What's up? Welcome back to my channel with me Jidon dan juga Sidik bersama si Japluk. Gua berada di bengkelnya Dik 124 MX Shop. Ini bengkelnya Sidik. Sekian abad baru gue nyamperin dan gue bikin konten di bengkel dia. Mantap. Jadi si Japluk ini gue baru upgrade. Kenapa sih baru gue upgrade lagi? Padahal belum lama loh. Kemarin tuh di Arita baru gue facelift lah, atau gue pindahin mesinnya ke rangka si KLX 140 ini. Dan sekarang belum ada setahun gue udah upgrade mesinnya, kaki-kakinya, dan juga box filternya guys. Kenapa? Nah, di video ini akan gue bahas why-nya bersama Sidik. Karena dari kemarin itu setelah video yang gue ngegas di Merapi, langsung dibongkar sama Sidik. Di situ banyak keluhan. Dari suspension atau shock depan dan belakang, gue percayakan kepada Rumah MX. Rumah MX ini kemarin bongkar-bongkar ya Dik ya? Iya. Ngebenerin juga, terus juga revalving, ganti oli semua, ganti oli, seal-sealnya diganti semua. Gue belum ngerasain sih rasanya, tapi si Sidik ini udah nyolong start duluan. Kemarin lu udah ngerasain karena ini emang motornya di bengkel dia, terus juga ya udah biar lu cobain. Menurut lu gimana? Kalau shock ini kemarin sebelum saya bawa ke rumah MX bos, dia ada keluhan di nggak stabil. Jadi bawa motor tuh kayak goyang. Dibilang empuk enggak, dibilang keras enggak. Benar. Nah, setelah kan saya sempat bawa juga nih di Merapi nih, di obstacle batu-batu. Ya. Nah, itu ada ngelawannya juga, Benar. tapi shock itu empuk. Nah, setelah saya bawa ke rumah MX, terus saya pasang, saya coba di sirkuit, jauh perbedaannya. Dia lebih stabil. Kalau dipegang, dirasain nggak jalan gitu ya, kayak keras. Tapi begitu dijalanin, dibawa saya coba kemarin ke sirkuit tuh, saya cobain di batu-batu, saya lompat di ban, ajib, stabil semuanya. Bikin gue penasaran nih si Alan ini. Gue aja belum nyobain nih yang punya si Japluk. Jadi pengen buru-buru ngegas ya. Jadi untuk harganya nanti dulu gue bahas. Habis berapa nih ya revalving? Revalving. Tapi yang jelas nggak mahal. Kenapa nggak mahal? Karena ada duitnya. Kalau mahal berarti nggak punya duit gue. Ya, next, gue juga ganti yang namanya box filter. Box filter udara gitu ya. Box filter udara ini gue direkomendasi sama Sidik. Jadi produksi siapa Dik? Oval frame. Oval frame dengan Bang siapa? Heri. Bang Heri. Dia orang Bogor lah ya. Iya. Nah itu kenapa gua harus ganti box filter aftermarket oval frame ini? Sedangkan kan bawaan si 140 udah lumayan. Menurut lu gimana? Kalau menurut saya sih bos, dari box filter ini, kalau untuk motor KLX bore up, itu dia harus wajib diganti. Karena dia memiliki diameter dimensi yang lebih besar. Jadi hawa karbu tuh bisa lebih loss, nggak ketahan di box filter ini. Satu. Dan kedua, box filter ini lebih ringan dibanding yang lain gitu. Dan busa di box filternya nih safety banget. Jadi kalau yang kayak standar itu kan kadang kalau motor bore up susah nih nyetingnya. Terus harus dibuka filternya. Nah, sedangkan kita kalau untuk main di enduro itu kan busa filter kan wajib, penting. Nah, di box filter yang oval frame ini busanya tuh lebih rapet. Jadi ngelindungin kita buat main lumpur, apalagi debu. Itu sangat rekomen sih, wajib kalau buat motor bore up. Oke, kalau dulu aja nih motor si Japluk itu sampai nggak punya atau nggak dipasangin busa filternya, biar dia lebih loss gitu. Kalau menurut gue yang bukannya orang mesin ya, tapi mesin udah upgradean bore up, itu suplai udaranya juga harus bagus. Harus besar, iya. Nah, menurut tuh kalau dipasangin filter udara, apakah dia bikin suplai udaranya kurang? Kalau dipasangin filter udara, dia kan karetnya lebih besar bos. Daripada standar? Jauh lebih besar daripada standar. Jadi dia si bensin nyemprotnya itu
lebih leluasa. Iya. Kalau standar kan karetnya cuman kecil dan itu panjang. Iya. Kalau ini karetnya gede tapi deket ke belakangnya. Iya. Berarti menurut lo kalau pakai box filter ini jadi mesin lebih awet karena kan kotoran nggak masuk ke ruang bakar. Betul. Ya. Mungkin gitu ya. Tapi gue juga belum ngerasain karena emang baru dipasang sama si Dik nih. Dan harganya berapa, Dik? Ntar dulu. Oh, iya. Harga belakangan Jangan. ya. XXXX pokoknya. Jangan buru-buru, ntar lu skip lagi. Jadi di box filter ini itu termasuk apa aja? Kepet ini. Iya, dia dapat Oh, dapet karet kepet. filternya juga, Ya. karet belakang, Karet karet ban. depan, busa, dan bracket akinya juga dapat, Bos. Oh, bracket aki. Bracket akinya Itu dapat. kendala juga bracket aki. Kalau di box filter standar kan kadang bunyi tuh, Oh iya, goyang kan. oplak-oplak ya. Nah, kalau ini enggak, dia bracketnya rapi. Jadi Rapi. lebih kenceng dudukan akinya itu. Gak oblak-oblak gitu ya. Nanti kita lihat pokoknya, Nah, ntar gue buka oke. deh. Terus bagian luarnya juga yang gua modif, yang udah gua modif adalah karena dulu itu gua bingung sama yang namanya kelahar roda. Kelahar roda itu kalau di steering ya bagian depan itu bannya kemana, stang kemana. Ban ke kiri, stang ke kanan gara-gara kejepit batu lah, apa gua jatuh di tanjakan, melintir mulu. Nah ini ternyata penyakit juga nih si apa sih namanya? Bosing kelahar tromol ya. Iya, bosing kelahar roda. Ini bikinan lu, Dik. Iya, Bos. Ini riset dari mana, Dik? Jadi saya sempat melajarin di teknologi build up, terutama buat di KTM Rodeo ya. Dia kan ada tuh. Saya cari tahu nih gunanya apa sih fungsinya di KTM. Nah, kalau untuk di KLX standar kan dia di sininya dudukan apa? Speedometer ya. Nah, saya coba gue coba riset pakai bosing gitu ya. Biar satu lebih rapi, kedua ngelindungin kelahar. Karena kelahar roda ini kalau untuk motor enduro menurut gua sih perawatan penting ya, apalagi buat main batu, terus lumpur. Nah, jadi dia kalau pakai bosing ini lebih rapi, ketutup dan ringan gitu, Bos, Iya. bahannya. Iya, almu kanan kiri. Oh, berarti dia memang menutupi lubang kelahar tromol di tromol ya? Betul. Jadi jadi kalau tromol itu kebuka, kotoran masuk, menurut lo bakalan cepat rusak sih. Satu cepet rusak, seret juga bisa, Bos. Nah, teorinya kalau melintir dari ban depan itu karena dia sejajar dengan Simetria. si ini ya. As roda. Nah, gua kan pakai ini nih aftermarketnya si CR85. Kalau untuk tele atau USD yang Cina-Cina, lu bisa bikin? Bisa semua. Bisa Berarti kita aplikasiin semua. Customize ya sesuai Iya. peruntukan. Universal. Belakang Set depan belakang semua. belakang juga harus. Belakang harus. Karena ya sama sih, Bos, dan belakang kan bebannya lebih berat. Beban nahannya. Oh iya, gue lihat sih lu rapi sih ya, emang gua. Nah, itu yang memang Sebenarnya kelahar roda itu hal sepele. Kelaharnya murah, tapi kalau setiap habis main lu ganti kelahar Bongkar mulu ya. lagi, bongkar lagi. babak belur, Iya. lu sama dengan perkaya mereka. Amin. Kuat, dijamin kuat. Karena aluminium kan. Bahannya betul. Depan, Udah. belakang. Nah, prosesnya berapa lama nih kalau gua bikin? Kalau proses tergantung motor sih, Bos. Jadi panjangnya, terus lebarnya juga. Itu kan beda-beda ya. Jadi semakin dia lebar ya makin agak sulit lah. Motornya harus bawa ke sini apa hanya si Kaki-kaki sih paling. Kaki-kaki Ya, aja. kaki-kakinya aja. Kirim aja ke Kirim bisa, bengkel. bisa langsung dikirim. Seminggu kelar. Bisa seminggu kelar. Paling cepat Sehari juga bisa. bagian eksterior itu yang udah dibenerin. benerin ya. Terus sama kabel-kabel juga lu kemarin benerin ya? Dirapin Kabel-kabel, semua. bodi, Kabel-kabel, kabel kelistrikan. baut-baut diganti semua, Bos. Wah, Pakai yang orisinil. Iya nih, baut-baut di sok depan. Karena baut-baut bodi juga nih. Lu benerin ini kan? Ganti semua. Ini juga kendala biasanya deh. Jadi baut-baut seirama. Baut-baut bodi. Ya. Oke. Next. Setelah gue bahas ini, gue akan ngebahas jeroan mesin. Yang pertama, gue itu kena racun
dari Sidik dan si Aldo Avega nih. Racunnya produk Kerkas. Kerkas banteng sebutannya kita, Bos. Kerkas banget. Kerkas banteng. Emang harus banget sih keras motor gue harus lu ganti? Kalau Perbedaannya di mana? Perbedaannya dari sebelumnya sebentar. Nah, lu ambil contoh. Ya oke, Pik. Close up, Pik. Nah, ini standar gua. Enggak, ini yang bekas, Bos. Punya gua. Heeh. Ini bukan standar ya berarti ya? Bukan. Ini BRT. Iya, Ini aftermarket. Kerkas BRT. Iya. Nah, bedanya sama yang sekarang gua pasang tuh gimana? Kalau dilihat dari fisiknya, dia diameter daun ini lebih besar, Bos. Nah, Satu lebih besar. Jadi kan isepan si motor lebih kencang. ya. Daun ini dan ini ketutup full. Dan yang kedua, as tang seher nih, Heeh. pennya dia di 15. Lebih kuat, lebih awet. Kalau yang standar motor atau aftermarket kayak gini kan dia pen 14. Gitu. Nah, kita pakai yang pen 15, lebih besar dan lebih kuat. Jadi gua belum ngerasain sih di motor, di atas motor. Jadi selain fisiknya berbeda, Dik, dirasa-rasa oleh si jokinya, apa perbedaannya, Dik? Torsi lebih besar. Analoginya gini deh, lu bisa bandingin nggak, misalkan kita cc motor gue juga udah bore up kan, bore up-nya 66. Kalau 66 itu dihitung cc berapa cc? 66 kalau pakai kerkas ini jadi 200-an lah. 200-an. Nah, gua perbandingannya bisa nggak japluk rasanya kayak motor KTM Enduro yang cc-nya 250. Bisa. Jadi kayak di ngegaruk-garuk yang, ya gue nggak mau RPM gede, RPM rendah, tapi dia ngegaruk bukannya Padat. jalan di tempat, Bisa. jalan gitu loh. Nah, justru karakter kerkas ini seperti itu, Bos. Oh seperti itu. Iya. Jadi RPM rendah, Tapi dia jalan. torsinya gede, itu maksud lo? Iya, kayak modelan kalau di motor lokal Cerep 230 lah. Oh iya. gitu. Karena di enduro kan nggak perlu RPM tinggi-tinggi, Betul. kecuali main tanjakan. Iya. Ya kan? RPM rendah tapi torsi itu ngegaruk. Naik terus gitu. Dan Gede, kita gitu. bawanya nggak capek. Nah. Kalau motor power gede kan kayak stroke up ini contoh, kita gas dikit ke bawah gitu. Iya, Nah, iya. kalau ini kita masih bisa megang kontrol, tapi tenaganya ada terus. Oh gitu. Ya. Lu harus menantikan konten review gua, opini gua di atas motor setelah gua ngejalur gimana ya. Ngerasa ini bandul kerkas yang baru, terus juga ada satu lagi jeroan yang gua sudah ganti yaitu blok. Gua belum setahun pakai japluk ribbon ini udah ganti blok BRT kemarin ya. Terus pas dibongkar gara-gara ganti gini ternyata blok gua baret juga. Akhirnya gua pinjem dulu bloknya dia untuk benerinnya gimana, benerinnya blok itu diganti liner bloknya dengan merek Racing One. Jadi penonton lu sebagai penonton gue yang setia ya, lu pasti tahu gue KTM gue yang lama itu blok linernya udah diganti dengan JP liner, itu juara. Dalam arti gue nggak perlu beli blok yang 20 juta lebih, gue cukup ganti linernya aja yang harganya di bawah ceban. Betul. Itu udah jadi kayak baru lagi. Jadi ukuran ring sekernya itu jadi kembali ke standar dan lebih padat. Nah, gue pengen lihat contoh blok yang udah baret karena blok gua udah dipasang dengan liner baru. Gue pengen ngasih unjuk lu blok mau standar ataupun merek lain yang baret kayak gimana sih? Ini blok, contoh blok yang baret, ya. Bloknya baret tadi, Betul. Jadi baretnya gua itu kurang lebih sama lah ya. Sama, ini ya. sama. Jadi kenapa sih emang kalau baret sepele begini harus diganti juga? Kalau di patak dia ngaruh banget, Bos. Ngaruh ya? Kompresi bisa hilang, motor berisik, dan ring seher cepet kena. Motor bisa gampang mati. Kalau panas mati. Tenaganya ngaco lah. ini. Nah, iya. Oke, nah BRT kan setahu gue sih udah bagus lah ya. Tapi kenapa harus ganti liner?
dengan Racing One gitu loh. Jadi dari kata bagus itu ada yang lebih bagus, Bos. Oh, gitu. Kenapa nggak kita nyari yang lebih bagus? Iya. Bener nggak? Emang bahannya apa sih si carbon liner ini? Racing One ini dia pakai bahan karbon 430 sampai 600 HF. Dia lebih kuat, tahan panas, dan jauh lah dari kata nge-gym jauh. Oh, jadi bakalan yang kalah tuh pistonnya ya? Daripada... Pasti yang hancur pistonnya. Boringannya awet. Ini juga saya direkomendasiin sama anak-anak Jawa. Liaran, drag race, terus road race, gas track. Rata-rata mereka pakai ini. Racing One? Racing One. Sampai pembalap-pembalap top, bengkel-bengkel top Jawa Tengah, gas track, Racing One semua. Gitu. Udah nomor 1 berarti Racing One. Number Dari one. semua motor Number racing. one. Gitu. Number one. Nah, gue mau kasih lihat lu. Baretnya semana. Ini contoh blok aja ya, DRT gitu. Daripada gue ganti blok yang sama yang akan menjadi rusak juga, yang akibatnya kantong gue jajan mulu Jajan lagi. Mendingan gue ganti yang paten. Ganti blok mulu, mana paten? Ganti linernya dong, baru paten. Sini. Sini. Ya. Nah, nanti. Iya, akan. Ini segini aja tipis ya. Ngaruh banget udah segitu. Tipis Dia 0, baretnya, tapi udah wajib diganti. Apalagi yang baret bener-bener. iya. Kerasa, gue pernah ngerasain sih yang baretnya parah. Dulu KTM ya, Bos ya. KTM gue parah gue. Oke. Ini contoh blok yang jangan lu kompromi lagi. Ya, pilihan di tangan lu. Lu mau mengulang kesalahan yang sama atau lu harus memperbaiki. Jangan sampai masalah itu lagi. Gua rekomendasi karbon linernya merek Racing One. Ya. Ntar gua rasain lagi di jalur sama nanti gue bikinin video taruhlah tahun depan lah, berarti di 2024 ya. Udah Kita berapa check up lagi. Nah, kita check up lagi, bongkar belah mesin lagi ya. Nah, jadi gua akan bahas harga. Tadi kan belum nih, ya. Harga bagian luarnya, ya. Ini. Harga ini, gue dikasih bon itu kurang lebih 2,5 juta. Ganti apa aja, ya. Ada namanya SIM. Bagian itu kayak SIM itu kayak spare part-nya ya. Iya. Spare part Ring. ringnya. Ring-ringnya. Itu diganti sama si Ganti Rumah MX. semua. Dan gue juga nggak tahu ternyata itu harus diganti atau yang hilang Iya. lah atau banyak yang kurang, itu yang mengakibatkan performan Suspensi. upside-down ini jadi berkurang. Iya. Gitu. Terus juga revolving, ganti Di oli revolving dengan ukuran semua. yang Dan itu 2.500.000 depan belakang. udah seset ya. Depan belakang set. Nah, murah sih gitu mah. Murah kalau ada duitnya. Iya. Nah, itu harga revolving ini. Iya. Suspension kalian kurang lebih ya, tergantung penyakit kalian. Kalau lu mau memperbaiki di Rumah MX, jangan disamain. Mungkin build up kalau nggak banyak rusak itu lebih murah. Lebih murah. Tapi kalau stoknya build up banyak yang rusak, Ganti iya, juga. ini lebih mahal. Tergantung Bos. apa yang rusaknya sih, Bos. Iya. Apa yang harus diganti. Oke, dari harga revolving shock, dari harga box filter berapa duit nih? Kemarin? Box filter KLX 150 itu sekitar 1 jutaan, KLX 140 sekitar 1.100.000-an. Jadi beda-beda dari yang 140 sama 150. Lebih mahal 140. Gitu. Nah, itu harga box filter. Harga ini nih custom boxingan. Boxing, iya. Boxing lahar roda. Kalau boxing di motor KLX standar sekitar 250 depan belakang. Kalau di motor yang lain kita sesuaiin dari ukuran dulu, Bos. Jadi kalau untuk motor misalnya kayak gini nih, 140 cuman kaki-kakinya udah berubah semua. Itu dilihat dari besar kecilnya. Jadi dinilai 250 sampai 350-an. Itu depan belakang. Depan belakang. Kurang satu set. lebih Kurang tergantung lebih motor. segitu. Iya.
Oke. Bagian luar udah, bagian jeroan. Yaitu kertas. banteng. Berapa duit? Gue lupa kemarin bayar loh. Gampang. Kertas banteng berapa ya? Bingung gue. Sekitar kemarin itu sekitar 4 juta ya? Nggak sampai. Oh, nggak nyampe ya? Nggak nyampe. 2 juta sekian lah. Oh, 2 juta sekian. Berarti harga masih bisa dinego. Siap. Digoyang. Lu japri aja sama Sidik. Harga keras. Mereknya apa berarti? Banteng pokoknya sebenarnya bos, kertas banteng. Soalnya nyeruduk mulu kayak banteng kalau pakai kertas itu. Oke, gua harus membuktikan apakah sebanteng apa yang diomongin sama Sidik. Nah, benerin blok, Boring. ganti liner boring, Sekitar 1 jutaan kurang lebihnya bos. 1 jutaan. 1 jutaan. 1 juta sekian lah. Kan tergantung diameter seher juga. Besar kecilnya. Oh. Dari 58, 63, 54, sampai 70, 80 juga ada. Tergantung diameter sehernya. Mungkin semakin besar semakin mahal. Betul. Iya, karena powernya gede semakin Iya. gede kan. Bahannya lebih besar kan. Emang gua kemarin bayar sih sekitar 1 juta lebih dikit lah. Belum gua rasain. Nah, gua akan spill suara knalpotnya di saat hujan-hujan. Kondisi sekarang lagi hujan nih, malam-malam. Kita syuting malam-malam guys. Biar nyaman aja. Ayo kita nyalain. Ini hidup kan motor? Hidup lah. Bismillah. Gue nyalain ya. Berarti lu setting juga nih karbu ya? Setting semua bos. Oh ya, gue kasih bocoran. Gue akan mengganti ruang atau cara pembakaran si Japluk yang tadinya konvensional, yang sekarang masih konvensional, yaitu dari karburator, akan gue swap, gue tuker, gue ganti dengan injeksi. Gimana si Japluk ini kita ganti injeksi? Karena motor semua injeksi bos. Bila apa aja udah injeksi sekarang, karbu akan ditinggalkan. Kita nggak bisa idealis. Karbu tetap enak, enggak. Profesor di dunia otomotif membuat injeksi sampai dengan electric vehicle. Itu kan ada maksud dan tujuan. Antara lain injeksi pasti lebih irit lah ya. Betul. Lebih efisien lah. Lebih irit, Iya. bahan bakar, terus juga lebih Lebih stabil. sempurna. Pembakaran lebih Pembakaran sempurna. sempurna. Kalau karbu belum sempurna. Iya. Plus minus lah ya bos. Nah, lo wajib subscribe channel gua biar gua semangat ngonten dan juga memberikan manfaat kepada kalian. Ya. Jadi karena kalian lah gua atau kami tetap semangat. Oke? Seri Oke. aja enggak? Gas dulu. Baru curhat. Enteng sih ya. Iya. Lebih respon. Iya. Oh iya, satu lagi yang bikin ini suaranya enak, tenaganya lebih maksimal, itu knalpotnya gue pakai JMR, ya, JMR. Jadi gue udah ngerasain dari mesin yang sebelum pertama naik ini si Japluk menjadi 140, gue udah pakai JMR, JMR top, JMR wajib lu coba, ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.